kan ya? Ya. Oke, baik. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ya aliyil azim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas tentang apa sih eh, s- eh, teknik pencariannya agar memudahkan kita untuk mencari informasi. Ya, Ibu ulang lagi. Yang pertama dengan menggunakan kata kunci yang spesifik. Ya. Misalkan yang perempuan menu masakan rendang. Nah, misalkan ya, rendangnya rendang apa? Rendang, misalkan rendang ayam, rendang daging gitu ya. Yang lebih spesifik. Kemudian menggunakan kata kutip, tanda kutip agar hasil yang keluar lebih sempit sehingga kita ketika kita menelusuri informasi lebih eh, kemungkinan yang ditemukan lebih besar ya. Lalu jika kita ingin mencari informasi berupa dokumen bisa menggunakan eh, bisa ujungnya pakai pakai dot titik-titik dot PDF atau bisa pakai file tipe titik dua PDF gitu ya. File tipe titik-titik file tipe titik dua PDF atau titik dua dot doc ya, file tipe titik dua PDF, file tipe titik dua doc gitu. Lah, terus terakhir menggunakan operator boolean. Nah, itu yang terakhir kita bincangkan ya. Kalian mencari apa perbedaan dari and, or, dan not. Tadi kelompok Sri dan Aul presentasi. Mereka berkata bahwa N itu bisa dikatakan adalah persamaan. Hasilnya, kalau misalkan memasukkan keyword artificial intelligence and machine learning, maka hasilnya ada AI-nya dan ada machine learning-nya. Dua-duanya ada masuk. Tapi kalau or itu menunjukkan perbandingan, ya kata kelompok Sri. Hasilnya bisa AI, bisa machine learning, atau bisa membandingkan antara keduanya. Kalau not itu adalah perbedaan, perbedaan antara AI dan machine learning. Nah, oke, ini kelompoknya Sri. Lanjut kelompoknya siapa yang akan mau menjelaskan apa perbedaan dari tiga operator tersebut? Kelompok siapa? Ya, ya Putri sama Tasya. Iya mirip, tapi kan kita udah kena kunci. Silakan. Operator udah. Ya Put, siap. Ya ininya harus kelihatan banget Put. Sebutkan kelompok siapanya. Ini bisa. Duduk. Duduk aja yuk. Oh ya, terlanjur ke depan. Udah. Ini kelompok Tasa sama Putri, Bu. Oke, Tasya dan Putri. Jadi kalau tadi tuh kata kunci yang kita pakai tuh Indonesia and English. Oke, Indonesia. Coba nyala lagi. Apa? Kalau N itu hasilnya apa? Dua-duanya sama-sama muncul, tapi fokusnya itu ke persamaan dari keduanya. Oh, ya, sama berarti ya persamaan dari Indonesia dan English ya. Nah, Dan English. Oke. itu or itu munculin perbandingan antara keduanya, tapi di contoh sini tuh kayak ada mana sih? Which one is the better gitu. Oke. Ini lagu Iya, Ai. sama. Indonesia tuh. Ya, jadi lebih fokus ke perbandingan keduanya. Terus Mm-mm. itu munculnya tuh condong ke salah satu gitu. Kalau misalnya di pencariannya itu Indonesia English not Indonesia, pasti yang lebih muncul itu cenderung Inggris. Tapi pas Mm-mm. dicarinya Indonesia not English, yang sering muncul tuh Indonesia. Jadi lebih yang pertamanya itu apa? Oke.
Misalkan Indonesia, not English, berarti yang muncul itu Indonesia. Iya. Oke, iya. Salah satu munculnya salah satu paling banyak yang di awal ya, yang di awal. Nah, kemudian antara N dan OR, mana yang lebih luas hasilnya? Maksud lebih luas tuh lebih banyak hasilnya. Yang OR. OR ya, OR lebih banyak hasilnya karena dia memunculkan salah satu ya dari ada Indonesia saja, ada English saja, atau bisa dua-duanya ya membandingkan. Oke, terima kasih Tasya dan Putri kelompoknya. Oke, kita sudah dapat. Oke, antara kelompok Sri dan Tasya ya, udah hasilnya sama tuh ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ternyata operator N itu adalah N itu adalah dia hasilnya sebagian besar hasil ya berkaitan dengan topik topik kedua topik berkaitan dengan kedua topik ya. Lebih gampangnya dari sini deh, bisa kita lihat di sini yang anak kucing dan nah di sini ya. Ini lebih gampang kita lihat deh dari gambar nih. N ya, N itu dia akan memunculkan, coba lihat gambarnya, dua-duanya ya, ada puppy dan ada kitten. Nah, kalau misalkan lihat resultnya 4.160.000. Ya. Sorry, Apa? belum pindah. Slide-nya belum pindah. Oh ya, maaf. Nah, ini kita lihat. Lihat, kalau pakai N, gampangnya ya, gambar puppy and kitten yang keluar adalah dua-duanya. Ya kan ya? Nah, resultnya kita lihat 4 jutaan. 4 jutaan. Kalau OR itu dia salah satu. Ya kan ya? Ini ya, bisa puppy saja, bisa kitten gitu, sejenis. Hasilnya lebih banyak dari tadi, dari N. Bisa berkali lipat 14.700.000. Karena yang diambil itu salah satu. Ya. Dia ngambil indeks puppy disimpan. Ambil indeks kitten disimpan. Kemudian baru dikeluarkan. Jadi hasilnya lebih banyak. Nah, kalau not itu antara puppy not kitten. Dia bisa mengeluarkan dua-duanya, tapi lebih banyak ke yang pertama, ya, si puppy. Dia akan mengeluarkan hasil puppy. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa N itu sebagian besar hasilnya berkaitan dengan kedua topik. Ya kan ya? Nah, kalau OR itu dia hasilnya lebih luas. Hasil lebih luas mencakup antara salah satu keyword. Lebih luas dia ya OR itu.
Sedangkan not itu lebih fokus dia ke yang eh, kunci awal, kunci pertama gitu, ke satu kunci. Misalkan puppy and kitten, puppy not kitten, dia akan menghasilkan si pupinya, gitu ya. Itu perbedaan kita menggunakan operator and or not. Nanti kalian ini udah dapat ilmunya, dipraktekkan. Coba, Ibu, kalau kalian mencari, coba buka, pegang ininya, search engine, Kijang. Coba kalian cari Kijang. Yang keluar apa hasilnya? Kijang. Coba ya, kita lihat ya, Kijang. Yang keluar apa? Tuh, ada mobil, ada hewan. Dan mobil. Tapi yang pertama mah hewan ya. Padahal kita kan maunya Kijang aja sih, gitu kan ada kita bagaimana? Coba kalau misalkan kita buat not mobil, apa yang keluar? Kenapa malah keluar mobil? Malah keluar mobil ya. Coba kita buat Kijang minus mobil. Nah, boleh kalian catat. Ada satu lagi teknik pencariannya. Jika kita tidak mau, misalkan kita mengambil ada dua, kita untuk mengeluarkan kategori yang tidak kita inginkan, bisa menambahkan minus di depan hal itu, depan kata tersebut. Apa? Mau coba apa lagi? Bisa hewan, bisa permen. Itu katanya fox, Bu. Kijang tidak fox itu. Fox minus Permen. Oh, oke, kita coba lihat fox dulu ya. Kalau fox itu sepertinya mereka tidak mengenal permen fox. Ada udah coba permen minus fox. Oh ini Permen fox. ada hantu, ada. Oke ya. Coba kita buat Suku nanti suku ayam. minus. Nah, Permen fox. Yang keluar itu permen fox semua ya. Ada dia mengeluarkan ini tidak foxnya. Oh, udah pinter dia AI-nya ini. Dia permen fox semua dikeluarkan. itu Bu Panther. Panther. Oh iya, ada mobil kan ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, nggak ada. Padahal kita maunya carinya yang binatang ya. Oh ini dia cuman keluarnya satu. Kita mau panternya itu yang binatang. Keluarin nih. Jangan yang mobil. Nah, gitu. Ada minuman juga. Nah, bukan mobil. Bisa nggak kita pakai ini? Or apa? Minuman. Kino ya. Kino.
Panther bukan mobil. N. Ayo. Ya kan? Panther. Ada kita mau mencari binatang panther nih, ya kan ya? Kita tidak mau ada mobil and kino. Panter. Nah, tuh yang keluar malah panther ini. Oke, ya, nggak ada mobil kan ya? Nggak ada mobil, nggak ada kino lagi. Tapi panternya malah panther yang nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk mencari di search engine. Menggunakan apa tadi? Minus keyword, ya, keyword. Kemudian dikurangi kata yang tidak, keyword yang tidak ingin kita tuliskan, yang tidak ingin kita ada di sana gitu ya. Pakai minus di sini. Nah, itu untuk menspesifikkan hasil pencarian kita. Ya, ketika kita mencari informasi menggunakan search engine. Oke. Kemarin Ibu kasih tugas masing-masing kalian punya bahan untuk dicari untuk mencari literatur. Sudah punya? Belum. Enggak apa-apa. Ini seperti yang Ibu utarakan minggu kemarin, kita belajar ini untuk memudahkan kalian eh, apa? Ketika eh, melaksanakan tugas dari kelas minat yang riset paper, ya kan ya? Kita kan udah belajar tentang search engine. Hari ini kita belajar tentang teknik pencarian. Minggu depan kita akan belajar tentang sitasi. Ada yang tahu sitasi? Atau mengutip? Ada yang pernah dengar tentang mengutip? Mengutip. Nggak apa-apa. Nah, besok kita belajar tentang bagaimana cara mensitasi menggunakan Google Docs. Nah, sebelum kita mensitasi, kita harus tahu apa referensi kita. Kita pakai referensi apa. Kalian, kalau mencari jurnal, ya, untuk nanti research papernya, bisa masuk ke Google Scholar. Ya. Ini adalah fitur dari Google buat mencari, nih dia, untuk mencari literatur. Ya, jadi ini udah spesifik, isinya adalah literatur semua. Kalau search engine biasa, ya, kalau search engine biasa, itu kan informasinya apa saja tuh di sini, ya, apa saja bisa dari blog, bisa dari situs berita, ya. Tapi kalau ini benar-benar untuk literatur. Misalkan, kita mencari sistem komputer ya, kita mencari sistem komputer di Google Scholar. Nah, di sini hasilnya adalah literatur semua ini. Nih, banyak. Kalian bisa menelusuri. Bagaimana menelusurinya? Bisa kita lihat dari kita lihat terkadang nah ini dia akan muncul pertama itu karena dia dirujuknya itu banyak merujuk. Jadi indeksnya itu tinggi sehingga dia masuk ke rating pertama di Google Scholar. Nih, untuk mencari literatur
kalian lihat abstraknya, ya. Ini tentang sistem komputernya, ini tentang apa dia ini, ya. Nah, sesuai nggak dengan yang kita cari, gitu ya. Coba kita lihat dulu di keywordnya. Oh, ada interactive learning media, ada sistem komputer, ada direktor. Kemudian kita lihat abstraknya. Sesuai nggak dengan riset paper kita, gitu ya. Kita lihat di sini, kita lihat di keyword, kita lihat abstrak untuk mencari literatur. Kayaknya enggak deh, enggak, sepertinya bukan ini. Kita lihat mungkin yang lain. Oh, ternyata ini adalah buku, textbook ya, textbook. Jadi kalau kita dia cara menjualnya seperti ini, dia nggak full, berbayar, bukunya ini berbayar. Jadi dia akan mencuplikan yang beberapa saja, beberapa halaman. Coba kita lihat ini, ada berapa halaman. Ini sistem komputer. Oh, oke, ini kita lihat di sini. Nah, ya. Ini adalah, oh ini full ini. Ini kalau bisa bukunya, ada beberapa buku yang tidak full ya. Ini adalah buku yang full nih dari Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalian bisa ngedownload di sini. Download, menyimpannya di mana? Nyimpan di downloader atau di PC kita sendiri. Misalkan kita mau nyimpannya biar gampang untuk mencari di ID, di folder, Google Scholar, Google literatur Google gitu ya. Nah, Google. Nah, nanti kita simpan di sini. Jadi literatur yang kita download ya tersimpan di situ. Nah, sehingga nanti ketika kalian menelaah literatur, itu sudah terkumpul tuh di folder. Kalian bisa baca satu-satu. Kemudian mau cari lagi tentang apa gitu ya penelitiannya. Ada yang punya subjek penelitiannya sudah ada? Siapa? Ada yang mau Yang kelas minat. untuk kelas minat? Belum tentu. Belum? Atau tentang sistem pernapasan, pernapasan pada manusia gitu ya. Atau lebih spesifiknya apa? Nih, kalian bisa mencari di Google Scholar. Nah, di sini ada rentang khusus. Rentang khusus, kalian bisa mencari berapa tahun dari tahun ini. Bisa 5 tahun belakangan, ya, atau 3 tahun. 2000, misalkan dari 2000 sampai 2024. Telusuri. Nah, ini adalah hasil dari jurnal-jurnal dari tahun 2000 sampai 2024. Kelamaan tuh, biasanya hanya 5 sampai 10 tahun. Nah, 2021 nih ya, ada 15.500. Nah, semakin spesifik kalian mencarinya di sini, sistem pernapasan pada manusia khususnya apa? Paru-paru. Misalkan. Nah, dia lebih spesifik kan ya. Nanti kalian lihat abstraknya apa. Oh iya, ini sesuai dengan nah, ini ada berbentuk ini namanya jurnal. Ya. Ini campur, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat, baca dulu nih abstraknya apa. Ini tentang, kita baca dulu. Oh, media pembelajaran paru-paru buatan berbasis manekin. Ya, misalkan nih, kalian mau nanti kelas minatnya produknya adalah paru-paru buatan. Ya, kalian bisa cari nih literaturnya di sini. Ya, nanti di
ditelaah, cari referensi-referensi yang lain, kemudian nanti dimasukkan ke paper kalian. Ya, ini namanya referensi. Seperti itu. Ini namanya referensi. Kita simpan referensi kita tadi dalam folder. Ya, dalam folder. Nanti kalian bisa pelajari tuh berapa banyak, terus kalian bisa membuat risetnya, membuat papernya. Nah, ketika kita membuat paper, ide dari orang, kita mengambil ide orang, tulisan orang dalam karyanya, ya. Ini kan nanti kan ada idenya, ada kesimpulannya, ya. Atau dari, nah itu kita namanya mengutip, ya. Kita mengutip. Nah, hasil dari kutipan itu namanya nama lainnya adalah sitasi, ya. Sitasi. Nah, ini kayak gini. Ini namanya dia mengutip. Ini dia namanya mengutip nih. Media dimodifikasi oleh Purwanto 2009-103. Nah, ini kode. Ini dia namanya ini namanya sitasi, ya. Tahun 2013 mungkin di halaman 89 nama bukunya. Nah, minggu depan kita belajar cara mensitasi menggunakan Google Docs. Jadi kalian boleh bawa laptop atau kalau nggak ada bisa bawa pakai smartphone. Cuma lebih gampangnya pakai laptop. Boleh ya berdua-dua. Ya, minggu depan kita bawa laptop. Oke, coba kalian gunakan Google Scholar untuk mencari literatur, ya, literatur untuk minggu depan. Apa saja yang akan kalian minati deh, subjeknya apa, terserah. Boleh. Satu adalah jurnal online, satu lagi adalah textbook, ya. Itu nanti kita pakai untuk minggu depan. Silakan kalian buka Google Scholar, carilah literatur yang ingin kalian telusuri. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Nah, kita bisa menyimpan ya di sini ya. Misalkan simpan gitu. Bisa di bookmark di sini daftar bacaan kita, misalkan mau sistem komputer. Nah, ketika kita lihat koleksiku, ini ada nih sistem komputer, gitu ya. Kan paru-paru buatan tadi kan ya, paru-paru buatan. Nah ini paru-paru buatan. Kita carinya di sini dulu, keluar dulu dari yang paru-paru buatan. Paru-paru buatan. Kita bisa menyimpan koleksinya ya. Nih, kita bisa membangun sistem pakar penyakit. Misalkan kita ini deh, kayaknya ini bagus, simpan dulu, masuk ke paru-paru buatan. Nah, gitu ya. Jadi ada bookmarknya di Google Scholar, itu ada bookmark literatur. Jadi kita bisa menyimpan, mau nanti kita mau telusuri lagi, bisa. Ini juga kita simpan di sistem komputer. Oke. Nanti ketika kita mau bukanya lagi, kita lihat koleksiku. Klik. Nah, nih, di sini kan ada paru-paru buatan atau di sistem komputer gitu ya. Seperti itu. Ini salah masuk. Oke, nih. Seperti itu. Menggunakan Google Scholar ya.
Ada yang mau ditanyakan? Nyatetnya tadi udah selesai belum? Tentang Google Scholar? Kelas minat kebanyakan apa tuh? Belum nentuin. Temanya bebas ya, bukan pelajaran gitu. Kalau sekarang jadi kita bikin produk cuma kalau di semester 2 jadi bikin kayak jadi proyeknya satu semester harus nggak setahun. Kalau yang belum kan semester 2-nya ada itu bulan. Berarti buat nanti di SMA ya. Jadi tugasnya kalian mencari 2 literatur ya. Satu yang jurnal online. Kedua adalah buku ya. Buku itu berupa bisa online, bisa textbook ya. Textbook yang ada di perpustakaan gitu. Atau yang online bisa. Nah, ini kalian simpan buat kita kerja minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke citasi ya. Citasi kita akan belajar menggunakan Google Docs dan laptop ya. Laptop. Jadi kalian belajar bagaimana mensitasi suatu jurnal. Seperti itu. Baiknya topik kelas minat aja ya Bu ya, biar sekalian searchingnya ya. Ya, yang kalau misalkan belum dapat banget, yang kayaknya aku minatnya ke misalkan IPA, Science, mau apa gitu. Kalau misalkan memang belum ada spesifik kelas minatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah dapat, ya lebih bagus kan, bisa mulai dari awal gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita sampai jam 13.30 ya, Bu? Tugasnya? Ya itu tuh Bu, mau ditulis dulu Bu ininya. Iya. Jadi biar kalian sekali kerja, topiknya tentang kelas minat. Cari literatur terhadap topik kelas minat yang kalian pilih gitu. Jadi jurnal online topiknya tuh Cari jurnal online dan textbook tentang topik kelas tentang minat topik kita. kelas minat yang Imam pilih. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya? Yang tadi belum selesai dicatat ya tanya Bu. Oh, oke. Saya tulis juga di sana jadi itu Oh, Lalu minggu depan bawa laptop atau smartphone untuk belajar
interpretasi dari dua literatur ini yang kalian pilih berdasarkan topik kelas minat. Ya, jelas? Bapak ini partisipasi. Partisipasi. Ibu sarankan pakai laptop. Ada berapa orang yang bisa bawa laptop besok? Minggu depan. Oke. Memang lebih enak pakai laptop ya. Ibu sarankan pakai laptop. Jika tidak ada laptop, nanti boleh berdua sama temannya ya. Oke. Sudah bel, kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada yang mau menulis? Sudah selesai? Ini aja ya, Rabel. Oke. Baik, terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ibu ada salah. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Makasih Bu Rina. Assalamualaikum.